What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Hali Parot. Film ini menceritakan tentang seorang janda anak satu yang baru membuka hati untuk seorang pria cuy. Namun banggenya pria yang disukainya itu ternyata juga ingin merebut ketingtingan dari putrinya. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang janda yang bernama Libai. Dia berprofesi sebagai pengrajin putih tirai alias tanah liat cuy. Libai biasa membuat pot, asbak, dan beberapa perabotan lainnya di rumah sekaligus studio seninya tersebut. Libai hidup dengan sangat berkecukupan, namun Libai tetap ingin terus bekerja dan memenuhi semua kebutuhannya bersama dengan putrinya yang kini masih duduk di bangku SMA. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan putrinya Libai yang bernama Abby. Hampir setiap hari saat pulang sekolah, Abby selalu dijemput oleh Gabo yang merupakan tukang becak langganannya sekaligus teman masa kecilnya dulu. Singkat cerita, di malam harinya ketika mereka sedang makan malam, Abby sempat menanyakan kepada ibunya perihal status ibunya yang sudah lama menjadi seorang janda. Namun ibunya mengatakan kalau ia sedang tak ingin menjalin hubungan dengan siapapun. Dia masih selalu teringat akan mendiang suaminya yang telah berpulang beberapa tahun yang lalu. Ia juga mengatakan kalau ia sedang fokus mengurusi Abby supaya kelak ia menjadi wanita sukses dan memperingatkan putrinya itu kalau dia juga harus fokus dengan pendidikannya yang nomor satu. Setelah beres makan di dalam kamar, Libai terlihat memikirkan perkataan putrinya yang kalau boleh jujur sebenarnya ia juga merasa kesepian. Pasalnya setelah sekian lama ia tak pernah mendapatkan asupan gizi dari singkong lelaki manapun. Dan selama ini untuk memenuhi asupan tersebut, Libai hanya mengandalkan jemari lentiknya sendiri cuy. Keesokan harinya di sekolah, salah satu temannya memberinya tutorial kepada Abby cara melakukan penyeruputan batang yang baik dan benar melalui metode es krim cuy. Abby yang masih benar-benar polos ini gak mau mengikuti ajakan teman-temannya itu dan bilang kalau dia rada jijai. Namun bangkainya pas teman-temannya itu udah pada balik, si Abby malah meraktekin sendiri dong. Mana segala sampai jatuh lagi ya kan karena saking semangatnya. Untungnya tiba-tiba datang seorang pria yang memberikannya sapu tangan karena melihat Abby yang agak belepotan. Mereka pun mengobrol sejenak dan dari tatapannya terlihat kalau Abby ini naksir nih dengan pria tersebut. Akan tetapi belum sempat berkenalan, Gabo datang menjemputnya dan pria tersebut pun beranjak dari sana. Lalu di rumah sejak pertemuan Abby dengan pria misterius itu, Abby tak henti-hentinya memandangi sapu tangan pemberian pria itu. Sampai ia pun berhayal kalau mereka berdua melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Lalu singkat cerita esok harinya setelah pulang sekolah, Abby meminta izin kepada ibunya untuk bermain sepeda. Libai pun mengizinkannya dan ia juga sempat mengatakan kalau ia akan membicarakan sesuatu kepada Abby setelah ia pulang dari bermain sepeda nanti. Di saat Abby sedang bermain sepeda, tiba-tiba ia terjatuh dan secara kebetulan pria misterius yang kemarin kembali lewat di hadapannya dan langsung menolong Abby. Abby yang kembali bertemu dengan pria itu pun sangat merasa bahagia dan dia mulai salah tingkah setelah melihat ketampanan pria tersebut. Lantas setelah itu Abby pun menemui Gabo dan menceritakan tentang pria misterius itu kepadanya. Gabo yang mendengar semua cerita itu sangat merasa galau lantaran sebenarnya ia juga begitu mencintai Abby. Namun sayangnya Abby hanya menganggap Gabo sebatas teman saja. Sepulangnya ke rumah, Abby pun terkaget-kaget karena ia kembali bertemu dengan pria itu. Dan ternyata pria itu merupakan pacar dari ibunya yang bernama Jerry
Jerick yang ia kenal dari Facebook cuy. Dan si Jerick ini ternyata merupakan seorang pendeta yang baru saja pindah ke kota mereka dan akan tinggal bersama mereka. Abby yang akhirnya mengetahui semua itu pun sangat merasa cemburu. Apalagi tepat di tengah malam ternyata ibunya dan juga Jerick kini melaksanakan perpusrengan duniawi dengan begitu syahdu. Dan suaranya yang begitu indah didengar oleh Abby. Abby kecewa, namun biar bagaimanapun memang dialah yang tempo hari juga memberinya masukan pada ibunya untuk mencari tambatan hati yang baru. Hari demi hari berlalu semenjak Jerick tinggal di rumah Abby seringkali memperhatikan Jerick sembari membayangkan kalau pria itu mau mengobok-ngobok gawang pertahanannya. Lantas Abby kembali menemui Gabo dan menceritakan kalau Jerick ternyata merupakan pacar ibunya. Gabo yang mendengarnya pun bisa tersenyum kembali lantaran ia kini mempunyai kesempatan untuk mendapatkan Abby kembali. Beberapa hari kemudian, Levi meminta izin untuk mengantarkan pesanannya keluar kota dan akan menitipkan Abby pada Jerick. Jerick yang mendapat tugas itu pun langsung memposisikan diri sebagai seorang ayah dan memperlakukan Abby seperti putrinya sendiri. Namun siapa sangka perhatian yang diberikan Jerick diartikan lain oleh Abby. Abby malah jadi makin baper sampai akhirnya karena makin terbawa suasana, mereka pun jadi melaksanakan perpusrengan duniawi di dalam studio milik Levi. Namun pas lagi enak-enaknya, tiba-tiba aja Abby mendengar seseorang dan ternyata itu adalah Gabo yang lagi lewat cuy. Abby pun mengejarnya, namun sayangnya Gabo telah pergi. Jerick kemudian mendatanginya dan mengatakan sesuatu untuk menenangkan Abby. Dia pun berjanji kalau Levi tak akan pernah tahu selama mereka merahasiakan kejadian tersebut. Keesokan harinya, Levi kembali pulang ke rumah tanpa mencurigai mereka sama sekali. Dan supaya rahasia mereka tidak terbongkar, Abby pun kembali menemui Gabo di tempat biasanya. Dia pun membiarkan Gabo mempusreng dirinya agar supaya Gabo tidak memberitahu kepada siapapun akan kejadian kemarin. Lantas beberapa hari berlalu setelah kejadian itu, Abby dan Jerick pun hampir setiap hari melakukan perpusrengan duniawi. Semuanya dilakukan ketika Levi sedang tak berada di rumah ataupun sibuk dengan pekerjaannya. Beberapa minggu kemudian di saat mereka sedang makan, Jerick sempat memberitahu akan pergi keluar kota selama beberapa hari untuk berdakwah katanya. Sementara itu Abby terlihat kurang sehat. Dia pun sampai terjatuh saat ingin meninggalkan meja makan. Lantas setelah mulai agak tenang, Abby pun mengakui kepada ibunya kalau ia baru memeriksa dirinya yang kini telah berbadan dua cuy. Levi yang mendengar pengakuan itu pun langsung memarahi Abby dan merasa sangat kecewa kepada putrinya yang sebelumnya telah berjanji baru akan menjalin hubungan setelah lulus kuliah nanti. Lantas Abby pun menceritakan kejadian ini pada Gabo sembari menangis. Gabo pun berusaha menenangkannya dan demi menjaga wanita yang sangat dicintainya itu, Gabo pun memutuskan akan menghadap Levi dan mengaku kalau dia akan bertanggung jawab. Lantas Levi dan Abby pun menyambangi rumah Gabo dan terlihat Gabo yang begitu miskin dan hanya tinggal berdua dengan neneknya. Gabo pun berjanji akan menikahi Abby dan melakukan apapun untuk menebus perbuatannya. Levi pun memutuskan untuk menikahkan mereka berdua saat Abby genap berusia 18 tahun. Namun sebelum berusia 18 tahun itu, Gabo diminta untuk tinggal serumah dengan Levi demi menjaga Abby. Sementara itu di sini Jerick pun terus berlaga seolah-olah dia nggak bersalah, padahal bisa jadi penyebab ketekdungan yang menimpa Abby itu adalah karena ulah dirinya. Malam harinya mereka berdua yang kini sudah tinggal serumah berjanji akan terus menjaga dan merahasiakan apa yang telah Jerick lakukan sebelumnya. Beberapa hari berlalu setelah melihat kedekatan dan perhatian yang Gabo berikan pada Abby, membuat Jerick merasa begitu cemburu. Ditambah lagi Jerick juga sering gak bisa tidur karena terus kepikiran Abby dan juga anaknya. Sampai akhirnya di suatu kesempatan Jerick pun membicarakan hal itu pada Abby dan mengajaknya untuk keluar dari rumah ini lalu hidup bersama dengan dirinya malam ini juga. Lalu pada siang hari
harinya Jerik yang tengah berkendara tiba-tiba dihampiri oleh seorang ibu-ibu. Gabo yang kebetulan sedang mangkal langsung menghampiri ibu-ibu itu dan membantu untuk mengejar Jerik. Di sisi lain nampak Abby yang tengah bersiap dan dia ternyata terhasut ajakan Jerik untuk pergi dengannya nanti malam. Di sisi lain karena tak bisa mengejar Jerik yang ngebut banget itu, Gabo dan ibu-ibu tadi pun memutuskan untuk menemui Levi karena ada hal yang mesti diceritakan. Ibu yang bernama Mira ini pun bercerita bahwa Jerik sebelum tinggal di kota ini berada di kampungnya Bu Mira. Bu Mira pun cerita kalau Jerik sebelumnya tinggal di rumah mereka. Sampai akhirnya Bu Mira melihat sendiri kalau Jerik hampir setiap malam meminta asupan dari putrinya hingga ia pun kini mengalami ketekdungan. Dan selama mencari tahu keberadaan Jerik, dia pun banyak menemukan fakta bahwa sebenarnya Jerik selalu melakukan hal seperti ini setiap kali dia tiba di suatu kota. Mendengar hal tersebut, Levi pun benar-benar syok. Gabo juga akhirnya buka suara kalau ia pernah melihat Abby dan Jerik melaksanakan perpusrengan duniawi. Dan menurutnya hal yang menyebabkan ketekdungan Abby adalah karena ulah Jerik. Namun karena Jerik tak ingin dicap buruk, akhirnya Gabo lah yang mengakui apa yang terjadi pada Abby dan dia ikhlas mengakuinya karena memang dia benar-benar menyayangi Abby sejak dulu. Di sisi lain, Abby dan Jerik ternyata sudah siap untuk pergi. Namun tiba-tiba Abby berubah pikiran. Jerik pun terus mendesaknya untuk ikut dengannya. Namun untungnya di waktu yang tepat Gabo dan Levi datang lalu langsung membogem pria tak bertanggung jawab itu. Namun sayangnya karena Gabo lebih krempeng, dia nggak bisa melawan Jerik dan secara nggak sengaja justru malah Abby yang terkena sikutan dari Jerik yang membuatnya mengalami luka dalam yang cukup fatal. Suasana pun menjadi hening ketika Abby ternyata harus berpulang ke dunia anime. Sementara di sisi lain Jerik ternyata berhasil melarikan diri dan dia pergi dengan penuh penyesalan. Di akhir film kita pun diperlihatkan dengan Gabo yang tengah membaca buku harian milik Abby dan sesaat kemudian Levi muncul dan ia pun berpesan agar Gabo terus melanjutkan pendidikannya sampai ia sarjana dan selama itulah Levi yang akan menanggung semua biayanya.